Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang menyiram air di atas kuburan saat kita melakukan ziarah kubur. Ternyata menyiram air ke kuburan saat ziarah kubur memiliki manfaat menurut Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita ketahui, salah satu kebiasaan yang berkembang di masyarakat kita saat ini adalah menyiram kuburan dengan air bersih. Biasanya hal tersebut dilakukan tepat setelah prosesi pemakaman selesai. Namun ada juga sebagian orang yang menyiram kuburan dengan air pada saat berziarah di hari raya, entah itu hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Bahkan ada yang melakukannya setiap kali berziarah pada hari-hari tertentu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas bagaimana hukum menyiram kuburan dengan air bersih tersebut? Apa sebetulnya hikmah yang terkandung di dalamnya? Banyak sekali ragam tradisi yang berhubungan dengan ziarah kubur tersebut, dari mulai membaca Al-Quran, membaca tahlil, membaca yasin, hingga menyirami pusara kuburan dengan air yang bersih dan juga suci. Ini semua merupakan tradisi baik yang ada dalam ajaran agama Islam, sehingga menjadi baik bagi kita untuk mengamalkannya. Menyiram kuburan dengan air biasa dilakukan para pelayat saat setelah menguburkan jenazah. Tak jarang, terkadang air yang digunakan dicampur dengan berbagai bunga sehingga beraroma wangi. Menyiram air di kuburan juga sering dilakukan saat seseorang berziarah di waktu-waktu tertentu. Kebiasaan ini bukan tanpa landasan, karena hukum melakukan hal ini adalah sunnah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya pada saat putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekh Khatib Al-Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Disunnahkan menyiram kuburan dengan air karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukannya kepada kuburan putranya. Selain itu, tindakan ini merupakan pengharapan agar kondisi mayit tetap dingin dan mendapatkan limpahan rahmat, serta untuk menjaga tanah agar tidak bertaburan. Kitab Mughni Al-Muhtaj Juz 2 halaman 55. Adapun anjuran menyiram kuburan dengan air saat setelah penguburan selesai atau saat melakukan ziarah ini juga sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain. Disunnahkan untuk menyirami kuburan dengan air yang dingin. Perbuatan ini dilakukan sebagai pengharapan dengan dinginnya tempat kembali, dan juga tidak apa-apa menyiram kuburan dengan air mawar meskipun sedikit, karena malaikat senang pada aroma yang harum. Kitab Nihayatuz Zain. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari kedua penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hikmah dari menyiramkan air ke kuburan sesaat setelah penguburan berlangsung atau saat melakukan ziarah kubur adalah menjadi harapan bahwa kondisi mayit tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala berkat air suci yang disiramkan.
Adapun penyiraman air yang dilakukan Nabi terhadap kuburan putranya sudah termaktub dalam sebuah hadis dari Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu dari ayahnya. Beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaburi mayit dengan debu sebanyak 3 kali, dan beliau menyirami kuburan anaknya Ibrahim dengan air serta memasangi batu di atasnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Namun selain itu, Bilal bin Rabah yang merupakan salah seorang sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW juga melakukan hal yang sama terhadap kuburan Nabi sebagaimana yang termaktub dalam sebuah hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kuburan Nabi Muhammad SAW disiram dengan air yang dimulai dari arah kepala sampai kedua kaki Nabi, dan orang yang melakukannya adalah Bilal bin Rabah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selain itu, tradisi lain yang berkembang adalah meletakkan karangan bunga atau bunga telaseh yang biasanya diletakkan di atas pusara ketika seseorang melakukan ziarah atau sesaat setelah penguburan selesai. Kegiatan ini sebetulnya dilakukan dalam rangka itba', yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Ibnu Umar, ia berkata, suatu ketika Nabi Muhammad SAW melewati sebuah kebun di Mekah dan di kota Madinah. Lalu Nabi mendengar suara 2 orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi bersabda kepada para sahabat, kedua orang yang ada dalam kubur ini sedang disiksa. Yang satu disiksa karena tidak memakai penutup ketika kencing, sedang yang lainnya lagi karena sering mengadu domba. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah kurma, kemudian membelahnya menjadi 2 bagian dan meletakkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Lalu para sahabat bertanya, kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, semoga Allah meringankan siksa kedua orang tersebut selama 2 pelepah kurma ini belum kering. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penjelasan tentang hadis ini juga dijelaskan ulang dalam kitab I'anatul Talibin. Disunnahkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kuburan, karena hal ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat meringankan beban si mayat karena barokahnya bacaan tasbih dan bunga yang ditaburkan. Hal ini disamakan dengan sebagaimana adat kebiasaan kita, yaitu menaburi bunga yang harum dan basah atau yang masih segar. Demikianlah penjelasan tentang hukum dari menyiram air di kuburan sesaat setelah penguburan selesai atau saat melakukan ziarah, dan juga apa hikmah di balik semua itu. Ternyata hukum melakukan hal ini adalah sunnah. Adapun hikmah dari amaliyah ini adalah menjadi harapan bahwa kondisi mayit tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat air suci yang disiramkan. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sekian dari kami. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.